Ternyata nambah lagi kok bang. Ini ada briefing, ada batasan untuk abang nggak boleh rasis, sara, pornografi, nggak boleh nyebut warna, nomor urut, dan nama partai kok. Ya gitu kan. Oke kak, itu udah paham saya. Nah ini karena di pesantren, abang juga nggak boleh nyebut lu, gua, ang, aden, awak, waang, aku, kamu, anda, saya, Anjayani, Ferguson, Slebeo, Slepet, gitu-gitu nggak boleh katanya kan. Bakon dah kakak larang saya stand up langsung. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah seperti biasa, bahasa Morisbi kita 1 jam ke depan akan membahas hal-hal penting dari di Sumatera Barat ko, karena tamu-tamunya pun tamu-tamu penting. Iko adalah seorang talenta muda dari ranah Minang. Kalau sana suka nonton stand up komedi, nah di Padang kan ada juga stand up komedi Indo Padang. Nah, Iko kita perkenalkan seorang komika dari ranah Minang. Udah Diva Mukita Arsal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Deswi. Sehat Bang Deswi? Alhamdulillah. Masya Allah. Agak sasak enggak Ustaz ya? Nyo kalau bahasa Arab tuh harus digitu. Iya. Udah panggilannya Diva apa Dival? Dival Arsya tuh nama panggungnya yang orang lah tahu gitu kan. Kalau itu nama ADM. Nama panjang itu nama administrasi kan. Kok nama di KTP? Betul benar. Oke. Wah tahu kok. Diva Arsyal. L-nya dipindah ke kaum. Iya. Diva Arsya. Pindah-pindah saja. Suka hati awak sih sebenarnya. Suka hati aja ya. Suka hati aja sebenarnya. Udah Dival dikenal dengan Dival adalah anggota dari stand up Indo Padang ya. Benar sekali. Sejak bilang? Sejak tahun 2016. Lama ya. Lumayan lah. Itu berarti awal-awal stand up Indo Padang tuh. Stand up Indo Padang tuh awalnya 2000 sabaleh malah. 2000 sabaleh. Oh iya betul. Iya. Oke. Dari mulai masuknya di 2006 baleh. 2006 baleh masuk. Kenapa masuk? Kan gitu pula. Apa alasannya? Kalau dibilang alasan pasti orang rata-rata jawabnya pasti kayak boleh aja kok, menarik kok gitu kan. Cuman sebenarnya kalau Dival justru diajak sama kawan malahan nonton open mic kan, nonton stand up. Nah baru tertarik gitu. Nggak ada yang niat dari awal tuh nggak ada. Oh berarti kayak diceburin ya? Diceburin, dicemplungin sama teman ya kan? Dicemplungin teman. Nonton open mic. Iya benar. Akhirnya bukan kawan menawarkan, ikut lah, ada tuh. Digituan sebenarnya. Malah kawan tuh yang ada gini. Awak yang risiko bertahan. Ini ikut open mic lah. Inyo ikut open mic awalnya. Ngawanan inyo nonton, terus yang bertahan malah awak inyo anak dulu kan. Siap. Nah, kalau di stand up Indo Padang tuh kan banyak kawan tuh yang saya ada dari dulunya, ada yang lah berhenti, ada masih lanjut gitu kan. Iya. Nah, yang kawan-kawan yang bertahan kok rata-rata alah dari awal kah atau rata-rata baru kini kah? Kalau dicari dari kini tuh kebanyakan dari yang awal-awal, yang baru-baru ada juga. Cuman yang bertahan di awal-awal tuh memang yang yang kue kemauannya dari dulu gitu kan. Memang pengen menghibur, memang pengen stand up gitu. Memang banyak yang dari 2000 sabale, dari 2004 bale masih ada sampai kini. Yang emang niatnya jadi stand up jadi komika. Iya, jadi komika maupun lokal, nasional gitu. Bebas sih sebenarnya. Siap. Nah, Dival, kan banyak jenis komedi yang lain gitu. Nah, waktu nonton komika langsung tertarik. Dan ada nggak kepikiran dengan jenis komedi yang lain gitu? Kok itu jadi pilihan kuat Dival untuk ikut jadi komika? Awalnya kalau pengen jadi komika tuh kayak awal tuh kayak independen gitu. Wah surang di panggung tapi bisa be orang banyak galak kan. Jadi kayak ada rasa kebanggaan tersendiri gitu kan. Tapi kayak setelah itu baru nimbrung ke gaya-gaya komedi yang lain kayak sitkom, kayak sketsa, kayak konten-konten misalnya. Karena rata-rata awal memang dari penulisan kan. Kayak konten apa tuh dari skrip kan. Nah, itu yang pengen awak bahas juga sih. Iya. Bagaimana keunikan
seorang komika kok dia tidak hanya sekedar melucu di panggung. Iya, iya, iya. Karena nyo dari awal konsep ya. Betul sekali. Konsep materi itu ya, materi. Baik materi. Nah, itu emang suku challenging kayak gitu kah atau tahunya setelah ala ikut jadi komika? Tahunya justru kayak ala coba-coba stand up kan ternyata diajarkan sama abang-abang kan kayak memang ngelawak tuh di konsep ditulis komedinya. Wakiro kan taga tuh malah lawak gitu-gitu sih kan. Ternyata enggak, memang ditulis abang-abang tuh sadola yang memang punya buku materi masing-masing. Oke. Ditulis itu disampaikan di panggung gitu loh. Oh, berarti dihafal. Iya, ada dihafal dan dibadani namanya. Di apa? Dibadani. berarti Ya, badankan. badannya yang diingat ya, Betul. poin-poinnya ya. Iya, poin-poin dihafal itu kan memang kata perkataannya hafal. Dibadani itu kayak cara menyampaikannya. Hafal kan ada di otak kan. Awak tuh ndak senang sama Iko bahaya cara bawaannya. Itu lagi dibadani itu namanya tuh. Itu kan lebih ke teknis ya. Yang teknis tuh Biko wak kupas secara tajam siap. Cuma wak pengen tahu sih. Iko kan stand up komedi dan orang mungkin rata-rata memikirnya ibarat musik kok. Ibarat musik, ada musik rocknya, ada musik jazz. Iya. Dan pecinta itu segmented. Setuju nggak dengan tuh? Betul. Ya. Pecinta stand up comedy itu segmented. Nyo ada di segala tempat. Tapi nyo ndak muncul ke permukaan. Wah nak tahu dosia yang suka stand up, tapi orang yang suka komedi bisa wak caliak, tapi yang suka stand up komedi susah wak mencaliaknya tuh yang suka stand up komedi. Iya. Gitu. Tapi walaupun kan segmented, misalnya pecinta musik rock kok rami adalah songgok kok. Pecinta musik jazz adalah songgok gitu. Untuk stand up komedi sendiri untuk di Padang rami enggak pecintanya? Alhamdulillah rami. Alhamdulillah rami. Bana malah ya. Bana malahan. Wah, keren. Tapi pengen wak sih nonton enggak sekali ya? Nonton saya lebih kau bagi tahu jadwalnya bilo-bilo. Siap. Iya. Di tahunku kami ada agenda event gitu kan, agenda tahunan. Beko kami bakal munculkan di Instagram Stand Up Indo Padang. Beko bulan Iko ada show Iko gitu-gitu. Tahun ko insyaallah. Oh lah ada kalender event. Keren. Berarti emang seorang stand up komedi dan perkumpulan stand up komedi ko emang terkonsep dari segala hal berarti. Benar, walaupun memang outputnya kayak malawak galak-galak, tapi sebenarnya di balik itu kami sama kayak organisasi pada umumnya, mengonsep rapat gitu kan, bikin event gitu-gitulah pokoknya. Oke. Berarti perkumpulannya kok ya sama dengan komunitas lain bila wak kegiatan kok. Betul, benar. Gitu benar, ya? betul. Gitu. Sakoa kok kayak bilo ado event kan, wah ikut itulah. Orang lain maduan. Kalau itu job jatuhnya. Misalnya ada brand yang buat event, dia pengen pakai stand up comedy, ya udah kami datang situ sebagai pengisi acara, sebagai penghibur kan, sebagai yang memeriahkan. Tapi kalau kami yang buat surang, kami lo yang mengonsep, merencanakan gitu loh. Berarti intinya tidak menunggu-nunggu orang lain. Tidak menunggu-nunggu orang lain, bikin aja sendiri. Gas aja lagi. Gas saya. Ya. Nah, kok komedi stand up komedi kok kan waktu udah ikut ke stand up komedi pas awal tuh itu diterima langsung kah atau diseleksi? Diterima langsung indak, tapi diseleksi secara langsung tuh indak. Justru seleksinya seleksi alam. Oke. Stand up komedi itu tuh lingkungannya bisa dikecan keras, bisa dikecan militer aja sebenarnya. Soalnya kan kadang orang pengen masuk tuh, mohon maaf bisa dikeceannya pengen pansos misalnya gitu-gitu kan. Nggak tercaliak kemauan untuk menghibur untuk stand up itu susah gitu kan. Jadi awak pertama tahu masuk tuh memang nggak terlalu digubris sama abang-abang tuh. Memang wak challenge kemauan wak tampil bisa lawak baru dirangkul, baru nimbrung gitu loh. Kareh sebenarnya. Dicaliaknya keras hati aku loh ya. Keras hati, keras nafas kita dilihatnya. Ya gitu lah. Ada kemauan, ada konsistensinya. Betul. Berarti potensial kemauan. Iya, potensial. Oke. Berarti yang pas awal-awal tuh yuk gabung saya dulu. Iya, pas awal-awal tuh memangnya terbuka untuk semua orang kalangan umum kan. Panggung open mic itu bukan buat komunitas saja, buat umum. Jadi orang-orang di luar komunitas pengen coba open mic silakan. Pengen gabung komunitas silakan, tapi memang seleksi alam. Ada yang kamu diseleksi, nggak ada gitu seleksi alam. Bukan diadon ajangnya gitu untuk seleksi stand up Indo Padang. Enggak ada, bebas gitu. masuk.
dari kalangan umur, semua gender bebas. Kalau semua umur. Iya, semua umur bisa bebas. lah, Bisa, Bang. Yang lo mau 40 sih ada, Mas. Pak. Iya betul. Iya. Bahkan menurut awak stand up komedi kok salah satu komedi atau untuk keartisan lah segala macamnya yang tidak menang fisik game. Betul, Bahkan betul. ada di nasional kan yang si Denny kan. Iya, Dani. Iya. Nah, bahkan yang kayak gitu pun tetap bisa dirangkul. Siapapun bisa. Karena output dari stand up comedy itu memang penyampaiannya apa materinya sebenarnya, bukan bagaimana bentuk orangnya sebenarnya. Betul. Iya. Nah, kini di stand up Indo Padang ada bara orang. Kurang lebih kalau dihitung aktif nggak aktif ya. Ya. Kalau sekarang tuh ada 25 orang mungkin. 25 orang. 25 orang. Yang aktif? Mungkin 15 sampai 20 kayaknya. Oh, rame. Ya, sekitar segitu. Yang ada ikut main bola kan? Nak? Iya, main bola. Aktif mana? Kami memang masuk sih kama-kamanya. Bisa nyalip kama-kama saya. Bisa nyalip kama-kama, itu lo untung ya. Aduh, mini soccer kan nampak. Mini soccer, alah main lo jo senior Semen Padang kan. Iya gitu. Yang di GOR ya? Di GOR. Di GOR waktu Di GOR itu. kan? Kami pun buat tim mini soccer. Di tim tuh ada Bang Rudi doang Semen Padang, ada yang Kierdiles isinya. Oh. Berarti bisa, maksudnya di dalam itu enggak harus stand up Indo. Nggak harus. Oke, seru. seru. Nah, Iko tim TVRI lah merangkum hal-hal dan video-video dari Udah Dival. Masa iya? Pemasaran kan? Penasaran. Nah, Iko lah video dari Udah Dival. Check it out. Kali kau yang mau tahu cara memakai kaos kaki bola dan sepatu bola ala pemain profesional. Yang pertama, pasang kaos kaki putihnya Modiko. Modiko ya. Yang kedua, pasang pengaman tulang kariang atau shin pad atau skin decker, ndak skin balmond dah. Yang ketiga, pasang kaos kaki sambuangnya Modiko. Bisa Modiko, bisa Modiko. Yang terakhir, pasang sepatu bolanya Modiko. Pas kan? Mode itulah cara pasang kaos kaki bola dan sepatu bola ala pemain profesional. Jadi kalau main profesional. Kalau mengedukasi itu yang tua. Serahnya lah. Kalau kau konten gue orang ini sembah. Mengadu orang konten. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu tadi. Itu plot twist ya. Plot twist. Yang memasang kaos kaki Iya. kiri di tangan. Di tangan gitu ya. Itu emang dari awal tuh di tangan. Nggak. Atau pas ending sih? Pas ending saya pasang. Tapi pas yang bagian pertama tuh Memang kaki. Cuman enggak dinampakan mana kan. Emang cerdik orang stand up Indo nih. Tipis-tipis aja, Bang. Tipis-tipis. Itu yang di video terakhir pun di mati boleh disadugo tiba. Iya, jadi orang yang wak tolong tuh ternyata wafat jo ujung-ujung ya. Karena pas wak dorong tuh ternyata jo tersangkut di pagar gitu. Badan nyewa menyelamaininya kan, tapi ternyata nyo malah wafat lo gitu. Innalillah. agak dark. Iya. Nah, kau mulai masuk ke teknis ketik. Nah, Oke. masuk ke teknis sih. Nasa tegang bisa sih. Iya. Senang awak tegang. Awak ya lo saudara. Soalnya untuk anak stand up Indo Padang beberapa ada nama kenal juga. Iya, betul. Lah berbincang-bincang lah kan. Dan menurut awak stand up untuk tidak hanya di Padang ya, untuk semua stand up komedi walaupun yang di Amerika awak pernah ke situ. Yes, luar biasa. Ada gitu. Di situ
komedinya misalnya di ternyata untuk di Amerika beda lo jenis. Walaupun stand up komedi juga, cuma ternyata nilai rasa tiap-tiap negara aku beda. Bahkan Iya. sampai ke Sumbar pun berbeda nilai cita rasanya gitu. Iya. Sebenarnya kalau di antar negara lah pasti berbeda sebenarnya kan. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh Wak. Kayak Sumbar, Sumatera Utara, Jawa pun cita rasanya memang beda juga gitu. Oh gitu. Jadi setiap komunitas itu justru ada ciri khasnya masing-masing komunitas stand up comedy kan. Kalau stand up Indo Bogor itu tuh dia terkenal dengan tulisan komedi yang rapi. Oh. Ya, anak-anak Bogor tuh memang rapi-rapi tulisannya tuh Bang. Jadi pas menyampaikan itu tuh memang rapi gitu kan. Kalau Tertata, ya. ya tertata, kalau Medan kan keras apanya wataknya. Kalau Padang lebih ke power gitu mainnya kan. Oh, kalau Padang ciri khasnya di power. Ya karena Act out apa ya, sih act namanya? out, Ya, act out. act Karena Cale kan udah kayak Pras Teguh sama Rini Hermana memang mainnya visual kan act out dan secara tidak langsung kalau perhatian kawan-kawan di Padang memang seperti itu main power gitu kan, Memang itu visual. ciri khasnya ya. Iya walaupun ndak membentak-bentak kan ndak karehnya mengecek tapi memang pakai gerakan kawan-kawan di Padang. Mau pakai gerakan ya. Iya. Itu sebagai ciri khas dari anak stand up Indo Padang kok. Ya sebenarnya awak nak menetapkan itu tapi kayaknya secara tidak langsung memang terjadi ya. Sama kayak cita rasa makanan mungkin. Betul, ya. betul. Mungkin orang-orang kayak gitu dulu nak ada mempersiapkan cita rasa khas Sumatera Barat, makanya. khas Minang kok. Iya. Tapi tersabu isi orang kalau masakan Padang kok pade. Iya. Nah kayak gitu mungkin ya. Iya, kayak gitulah kurang lebih ya. Oke, berarti untuk di Sumatera Barat sendiri khususnya yang di Padang itu ciri khasnya biasanya tanpa dibuat-buat itu adalah act out-nya loh. Act out, penekanan kan, power gitu-gitu kan ya, oke. penekanan. Nah itu kalau boleh tahu di stand up Indo Padang sendiri untuk kawan-kawan yang ada di dalamnya itu ada diajarkankah atau di training ada dulu studi banding segala macam. Iya. Pengen tahu sih. Untuk diajarkan internal sudah pasti ada. Kayak abang-abang senior tuh mengajarkan basic-basic stand up, teknik-teknik stand up, bagaimana cara berstand up gitu-gitu pasti ada. Dan kalau untuk masalah pergi-pergi itu juga ada sesekali kayak beberapa teman-teman ada yang coba latihan ke Jakarta, ada yang coba latihan ke Payakumbuh, ke Pekanbaru. Oh banyak aja. Iya, coba-coba gitu kan. Tapi latihannya kayak belajarnya dominannya di Padang kalau anak-anak stand up Indo Padang kan. Oke. Berarti ada trainernya. Iya, ada sih bisa dikatakan senior-senior itu juga trainer bahkan saling nge-training satu sama lain gitu, satu sama lain. Saling sharing saya. Saling sharing karena misalnya kayak kalau Abang Gokonya hebat di penulisan, awak Kayaknya beraja. Abangku hebat di act out, Abangku beraja gitu-gitu. Oh gitu. Kok ATM lah ya. ATM. Tiru motivasi. Iya. Sila bang kok act outnya keren kok. Iya. Tiru seketik, wah motivasi seketik. Betul, gitu-gitu sebenarnya. Jadinya bisa saring-saring gitu saya. Lama anak-anak baru gini. Tinggal lah ada referensi. Lah ada referensi ya. Kalau di zaman 2006 itu referensi seketik baru nak. Sakete iyo cuman satu orang itu tuh sudah komplit wak beraja samanya kan. Kayak waktu awak baru masuk tuh awak bisa beraja secara langsung sama Bang Sadik, Bang Fahri, Bang Rin, Ya. Bang Pras, bisa secara langsung beraja sama beliau-beliau kok. Jadi satu orang tuh bisa mengajarkan banyak hal gitu. Jadi bisa dilatih sekalian kan. Sip. Untuk stand up sendiri untuk jadi komika ya. Ada pakemnya ndak? Maksudnya Wak Cigo misalnya ada ajang-ajang di TV lah Iya. yang tahun sempat tanpa menyebutkan nama ya. Iya betul. Ada titik orang tuh beda-beda stylenya. Iya. Berarti emang ndak pakemnya di mana dan apa di mana kebebasannya? Kebebasan dalam berstand up kok maksudnya kah? Yang pakemnya saya dulu pakemnya. Yang pokoknya kalau stand up komedi harus mengikuti rules kayak itu. Sebenarnya justru stand up comedy itu tuh kalau menurut aku pribadi kalau celia komik-komika nasional pun kayaknya memang ndak ada batas, ndak ada pakemnya. Tapi justru si stand up comedian punya tanggung jawab. Kayaknya ndak bisa asal ngomong kan, ndak bisa asal iko. Kalau nyo tampil di on air seperti di corporate, di TV, ya pandai-pandailah materi untuk di sana. Oh ya. Nah, gitu. Kalau nyo off air memang diberikan kebebasan sama panitia atau IO-nya, ya udah gas gitu. Jadinya ndak bisa sembarangan malahan. Oh. Makanya nyo ditulis gitu loh. Itu kalau makanya kalau misalnya Wak
aduh sebuah perusahaan kok. Tahu TVRI kok. Iya. TVRI mengundang udah rival untuk stand up comedy Betul, misalnya. ya. Berarti harus ada apa sih yang do and don't-nya. Gitu. Oh, Pas. Mantap. Gitu Pas. ternyata. Malahan tanpa si TVRI-nya yang bertanya, si komikanya dulu yang bertanya nih, apa sih yang tidak boleh disabui di TVRI ya gitu loh. Apa yang saya dilarang apa. Jadi pihak TVRI memberitahu ke kami, kami baru mulai nulis, kok nak boleh disabui, kok nak boleh rasis misalnya, nak boleh sara gitu kan. Sip, baru gitu. Oh, mantun kiranya. Iya. Nah, untuk stand up comedy sendiri, Bakece udah tadi menulis tadi itu. Berarti kan mulai dari awal mikirin ide kok. Nulis orang. Ya. Itu kalau itu ada enggak kayak rulesnya? Biar gampang awak menulis kok. Oh ya. Kau sebenarnya apa ya ilmu SEO. umum sebenarnya. Ilmu umum sebenarnya di stand up comedy. Stand up comedy itu kan berasal dari keresahan. Oke. Keresahan. Jadi memang hal negatif yang wak angke. Memang hal negatif. Jadi itu yang wak jadikan bahan komedi. Tapi kadang kan kalau hal negatif itu wak sampaikan terus bisa jadi gibah senyo kan. Iya, Bisa jadi mengecen orang senyo kan. Nah, jadi kenapa ada stand up comedy? Jadi diolah hal negatif tuh. Jadi di keresahan tadi itu di stand up comedy itu ada beberapa istilah, ada premis, setup dan punchline. Oh deh. Nah, Mulai dari pertama aja lah premis itu apa kok? premis tuh kok default beraja sama senior-senior yang udah di Padang kan. Default kok premis tuh kesimpulan dari kejadian atau hal yang awak resahkan. Oke. Ya. Setup tuh adalah jembatan menuju punchline yang dimana awak menggiring opini penonton ke jalan A. Oke. Nah, masuk ke punchline. Punchline itu adalah C. C. Ya, tadi kan di setup awak giring penonton ke A. Oke, Di siap. punchline itu plot twist. Siap. Ah. Tukang patahnya kok Di patahan di punchline gitu. Oke. Kalau dicontoh di video tadi ternyata apanya di tangan gitu kan. Iya, di situ punchline-nya. Di situ punchline-nya. Setupnya tadi yang kawan tadi apa edukasi lah, padahal dari awal edukasi kan. Iya. Lah kok dikecanda edukasi kok ternyata di tangan gironya. Itu Di situ contoh. kironya ndak edukasinya. Di situ kira ndak edukasinya patahannya. Siap. Oh, berarti pertama premis. Premis. Yang kedua Setup. dan ketiga Punchline. Berarti Ya. kalau misalnya tiba di karya tulis kok pendahuluan, isi, penutup. Betul. Hampir sama lah seperti itu. Hampir ya. sama. Berarti yang premis kok adalah kumpul data dan topik-topiknya. Bisa seperti itu. Bisa buat payung gadangnya misalnya kok justru di kompetisi-kompetisi kok karena setiap minggunya kan ada TV-TV itu kompetisi mingguan. Setiap minggu kan dikasih tema. Misalnya temanya adalah kuliner. Ya. Nah, itu payung besarnya kuliner. Nah, setiap orang kan punya keresahan masing-masing di kuliner. Ada yang merasa makanan iko mahal. Ada yang merasa iko asin misalnya. Betul. Nah, labaran nyubik materi itu. Nah, itu dikembangkan beko kan. Jadi masing-masing yang maha tadi apa premis setup sama punchline-nya. Apa yang asin tadi? Apa yang premis setup sama punchline-nya? Yang kepadehan misalnya, premis setup punchline-nya lah 3 materinya tuh. Nah, gitu dikembang-kembangkan. Siap. Bentuk sederhana ya, nak. Bentuk aja sederhana. Orang melawak seorang Iya, kan. iya. Kadang kalau misalnya komen negatif, misalnya ada komen negatif kan, seorang sih melawak tuh aja ya. Iya. Sana orang kan orangku kan mencari-cari salah sih, Cok. Iya, memang gitu sih. Netizen dan Siap. Berarti emang tidak sesederhana itu hanya melawak-lawak gitu sih. Ternyata emang dibuat formatnya, premisnya, setupnya, Iya. sampai punchline-nya. Itu ada lo beberapa istilah yang pernah wak dengar di stand up comedy kok. Ada recall, callback ya. Iya. Callback. Heeh. Itu terkenal. Iya, ada beberapa tuh. Ada act out tadi. Act out. Ada storytelling, callback, rule of three. Ada deadpan istilahnya. Ada absurd. Oh, itu jenis-jenis teknik. teknik. Iya, jenis-jenis teknik. Biasanya orang tuh hanya pakai teknik kah atau bisa Bebas. Oh, bebas. Bebas, tidak ada hambatan. Mau rangkum pakai beberapa teknik dalam satu materi terserah sih sebenarnya. Oh, oke. Iya. Nah, misalnya tadi contohnya apa? Callback. Kalau callback apa? Callback kok kan kalau diartikan kan memanggil ulang sebenarnya. Telepon kan. ulang ya. Telepon ulang. Ah. Jadi kalau di materi stand up itu tuh
awak habis punchline, Mm-mm. terus nanti punchline tuh wak sabik lo di materi yang selanjutnya. Jadi misalnya awak habis ngecek boneka tadi kan, Iya. awak ngecek lihat wasabi boneka sekali lah ya punchline-nya itu callback. Callback ya. Callback. Dan orang masih galak ya. Masih galak. Syarat callback itu yang pertama tuh harus lawak dulu. Kalau ndak lawak tuh berarti awak Mengulang yang ndak lawak. Mengulang yang ndak lawak namanya gitu. Barek juga. Barek juga sebenarnya. Sebenarnya sederhana. Kalau didanga sederhana. Betul. Eksekusinya agak susah. Kadang masalah selera kadang ya kan. Selera Iya, kadang. kalau awak pas nulis kok lawak aku bahas. Nah, itunya tuh. Selera humor masing-masing lah. Masing-masing. Iya. Pernah enggak kalau dari Val misalnya sedang apa istilahnya open mic? Ya open mic Sedang latihan ya. Open mic itu latihan. Ya. Kalau yang tampil mengisi acara gitu? Nya ada 3. Nya ada open mic untuk latihan, ada job ya panggilan kan, ada show. Oh, oke. Ada Kalau open show. mic latihan lah ya. Ya. Kalau misalnya antara 3 itu lah. Pernah enggak satu waktu merasa kalau materi aku nak edo galak orang? Pernah lah. Pernah ya? Pernah satu komik merasa itu. Pasti pernah Pasti pernah merasa itu. Maunya di open mic, maunya di show atau di job pernah. Pernah. Biasanya di apa tuh yang membuat faktornya orang kok nak galak? Tapi tahan dulu. Nah, karena ada nak lewat kan. Siap. Oke, Rusana sadanya kita akan kembali lagi berbicara bersama Uda Dival, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampek Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa tonton di TV-nya, tapi kon sempat nonton TV, bisa nonton streaming di handphone. Nah, bisa cenak saya lihat di YouTube, di Instagram, di Facebook maupun di TikTok-nya TVRI Sumbar. Nah, atau kalau misalnya sana pengen download aplikasi ada juga TVRI Klik, ada di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Dival. Oke. Tadi agak tergayut seketika. Terhambat dikit ya. Dah, tadi ada bertanya kan misalnya ada momen-momen tertentu kita ndak lawak dianggap di orang-orang. Berarti seluruh komika pernah melalui itu ya. Pernah melalui itu. Nah, kalau itu tuh biasanya pertama faktornya apa tuh? Yang pasti persiapannya. Persiapannya karena si komik tidak akan bisa menyalahkan penonton. Kayak misalnya ndak lawak di Siko, penonton Siko apa kurang Dasik ya. Dasik dah gitu. Nak boleh komik nak boleh model itu. Memang acara komik untuk menghandle penonton seperti itu ya udah gitu, hajar aja gitu kan. Nah, persiapan tuh yang pertama. Kedua memang sepertinya medan tempurnya ndak sesuai sama si komiknya. Jadi bukan menyalahkan si penonton. Iya. Mungkin medan tempur tidak sesuai sama si komik dan si komik tidak bisa menghandle medan tempur itu. Paham. Misalnya Giko, diundang untuk di acara TVRI contohnya disuruh mau hibur ada acara event. Event situ isinya apa-apa. Bapak ibu-ibu pejabat misalnya. Sedangkan wak melawak lain tentang itu, tapi kadar humor wak ndak untuk apa-apa. Itu nyentuh salah satu berita. Jadi makonya mako balik akan nulis ke open mic tadi. Jadi kan mungkin dong TVRI magia job hamin 2 minggu dong kan. Betul. Kan pasti hamin seminggu atau sebulan. Aduh event di TVRI di fast stand up ya. Pasti di mempersiapkan diri. Bayang-bayangan kan audiensnya pasti bapak-bapak kantoran. Ada sih yang muda-muda tapi pasti karajo. Pasti baca kamera juga. Pasti baca apa. Pasti duduk tuh apa-apa ibu-ibunya. Berarti buat candaan yang sesuai sama itu mulailah riset, observasi, nulis, sharing lah sama kawan gitu-gitu. Sampai gitu. Sampai baca lagi materi ke kawan. Iya, jadi disampaikan kau sobok kan, bang awak ada stand up di TVRI. Awak nih kombot, istilah kombot itu komedi buddy namanya kan. Atau komedi buddy itu tuh teman berkomedi sebenarnya. Jadi inyo bagi saran iko lucu tuh kurang. Ya. Nah, nyo saran gitulah pokoknya kan. Apa materinya cak kawan kan? Modiko bang bla 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 bla. Itu rancak dipakai di Siko, tapi yang kau agak kurang keceknya. Ditambah setiap apa suka kayak kau soalnya. Di situ tuh alah matang beko kan.
baru ditampilkan. Lucu ndak lucu belakangan. Terserah lah ya. Terserah. Kadang badan tempur kok lain misalnya lain sesuai dengan materi awak. Kok materi lepas kok. Lepas lo aja audiens misalnya anak muda kan. Yeah. Kira isinya terlalu crowded. Terlalu rame, terlalu ribui. Yeah. Jadi awak melawak-lawak seorang sih nah. Nah, gitu. Pernah kayak gitu tapi lama-lama beraja kan. Belajar namanya crowd control lah. Oh, ada lo crowd control. Ada lo crowd control. Oh, sabanai koko kejam sih. Kejam koko bisa dikacau dengan awak surang di panggung. Sementara yang awak hadapi itu ratusan bisa ribuan. Iya. Tapi awak ndak boleh frekuensi awak tuh imbang malahan doh. Apalagi di bawah harus diateh orang tuh. Jadi memang harus berkuasa aku bukan jabatan ya. Agak-agak ada kayak ya. Oke. Harus menguasai orang tuh malahan gitu. Jadi jangankan imbang, di bawah saya nak boleh ada. Berarti memang harus diateh orang-orang tuh frekuensi Misalnya kalau ada kayak Bang Ece tadi chaos, crowded. Kontrol dulu gitu kan. Baru berkomedi gitu kan. Kalau ya terima fee aja, tapi gaji buto kan. Iya. Gaji buto jadinya. Oh, gitu ya. Berarti kalau misalnya suara orang misalnya rata-rata suara orang tuh di fa kok. Awak yang di do tingginya ya. Awak impi suara orang tuh. Iko sama mana yang pertanyaan Bang sama kawan-kawan yang masih awam kayaknya gitu kan. Frekuensi kok bukan desibel suaranya. Tapi kayak awak lo yang megang kok kini kok gitu. Misalnya awak degi waktu 10 menit nyo 150 orang nonton 700 1000 orang tuh punya wak gini gitu Yeah. Nah, jadi ibaratnya frekuensi itu frekuensi alpha, orang ko beta adolahnya gitu. Wah, kalau kajian. Iya, kalau orang ko lah alpha saudaranya kayak kare angok misalnya gitu kan memang ndak bisa diapuan, awak harus apex predator lah gitu, dia tehnya lah gitu. Mode itu apanya? Balik-balik lu istilah kira. Ada beberapa aja sih pelajaran. Itu lebih kan aja mungkin ya awak public speaking misalnya. Nah, yo public speaking lebih ke situ. Oh gitu, wah menguasai orang ya. Iya. Bukan berarti waria orang kan, wah diam lalu. Nah, tidak bisa dong. Dia kemelawak gua. Ada yang bisa kayak gitu, cuman outputnya harus komedi. Oh iya. Outputnya harus komedi gitu kan. Oh pernah aja kayak gitu, cuman awak nggak sekedar memerah-merah, tapi awak aja komedinya. Beliau orang tuh nggak merasa diariak sih gitu kan. Tersinggung. Nggak beliau orang tuh nggak tersinggung. Dan awak tetap pada garis awak ya, awak seorang komedian. Betul benar. Woi, dia lalu dia kemelawak gitu. Iya ya. Awak tuh kawan-kawannya kayak gitu tuh pas di open mic tuh. Orang yang nyuruh tuh pulang juga kan pakai chat gitu caranya bisa kan Bang wak stand up lo Bang wak insyaallah lah wak Bang kau nak lawak ya pulang lah Bang lagi sari gitu kan kayak chat lo kan lawak aja tuh coba kan. Atau misalnya kalau ada orang yang kare-kare yang ngok kan lah ditegur Bang wak stand up bisa tenang lo Bang masih ngecek jo Bang abang lain nak pakai Bang gitu kan bisa aja gitu. Iya. Itu kembali lagi tergantung kepada siapa audiens wak tadi ya. Siapa audiens dan jam terbang si komik. Jam terbang. Oh iya. Jam terbangnya. Iya. Oke, berarti emang pengalamanku sangat mahal ya. Sangat mahal Bang. Sangat mahal. Betul, Dari Bang. pengalamanku malah awak tahu kadang yang di awak menghadapi orang yang crowded beda lo caranya kok. Iya. Kira pas tiba dari rival punya cara lain lo yang lebih hebat lo. Iya. Bahwa di Kecen lebih hebat ndak kawan-kawan yang lain juga punya cara sendiri ya. Cara surang gitu kan. Ada bahkan kawan awak yang ndak ada berkata-kata malahan. Nya lagi stand up kan ada orang ribu-ribu kan. Nya calian saya abang tuh sama kawan-kawannya. Sampai kalau orang menceliak tingkah laku kawan aku kan yang di calian itu jadi malu akhirnya memperhatikan. Akhirnya mendengarkan gitu. Oh, oke. Sebenarnya banyak triknya ya. Banyak trik sebenarnya. Nah, jam terbangnya yang membuat triknya banyak gitu ya. Oke, siap. Nah, kembali lagi pada misalnya awak di saat-saat ndak lucu tadi itu. Ada ndak kritik atau hujatan-hujatan kepada udah Diva sendiri dulu? Kalau dari penonton mungkin ada C2 kayak kok yang ikut lawak tadi gitu ya. Kalau itu biasa saya wak tarimo gitu saya kan. Justru yang lebih wak tarimo itu tuh malahan dari abang-abang, dari kawan-kawan stand up. Lebih kasar malahan lah caranya menegur awak daripada. Soalnya kan ala di kan tadi lah dan Kecen ndak mau itu caranya kan mereka ndak lawang kan kata gitu malahan. Kan mako bisa gue ikut jadi basi sebenarnya tanya akhirnya nextnya malahan pacah lawak jadinya gitu.
Kalau netizen kan katanya pandai apa senyo kan. Mengkritik sih ya. Mengkritik senyo. Karena solusinya ndak ada. Solusinya justru ada di kawan-kawan awak sebenarnya. Oke. Tapi kan tetap juga misalnya ada kritik-kritik dari orang-orang. Kalau banyak berarti you tuh. Iya. Kalau C2 tuh haters itu kan. Iya. Kalau banyak wak alhamdulillah lu nado le doh. Banyak. Tapi kayak dalam hati orang-orang tuh lain sih. Cuman lu nadonya sebar sih lah aja. Oke. Itu kan bicara tentang yang masuk ke yang negatif ya. Yang positifnya lah. Apa momen terbaik dari Val selama stand up comedy yang ini? Woi, momen terbaik ada beberapa sih. Momen terbaik tuh awak pertama ikut audisi salah satu kompetisi stand up terbesar di Indonesia. Nah, di TV sebelah. Nah, coba digantung seketik dulu. Nah, karena dona kelewat kok. Siap, lewat gitu lagi. belum. Oke, saudara-saudara, kita akan kembali lanjutkan pembicaraan kita bersama Uda Dival, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Tata Free Sumatera Barat, mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, udah Dival. Kita berbicara tentang yang positif lagi kan. Momen terbaik sepanjang hidup di komika. Yang pertama tuh pernah ikut audisi kompetisi stand up comedy terbesar di Indonesia, walaupun nggak lolos ya. Tapi kan pengalaman kan. Betul. Terus naik event terbesar komunitas stand up Indo Padang, itu stand up night namanya, waktu itu ngundang komika nasional Indra Frimawan waktu itu. Oke. Terus udah jadi opener stand up senior lah. Jadi ibarat opener tuh kayak komika pembuka gitu dan MC di acara stand up comedy. Stand up comedy. Oh, pernah jadi MC loh. Tapi MC lawak. Iya. MC ya. Selamat datang. Nah, gitu. Kepada para pengunjung. Udah gitu. Oke. Oh, untuk stand up comedy juga MC-nya. Iya, komedi stand up comedy MC stand up comedy show-nya abang-abang waktu itu. Oh, daripada hire orang lain lah kan? Iya, hire orang lain dan memang agak murah waktu itu ya. Masih bisa nego lah. Masih bisa acara awak juga. Iya. Oke. Terus apa momen, kalau momen itu kan momen terbaik lebih ke ikut acara gitu ya. Iya. Itu ya sih, kalau misalnya walaupun kalau ikut itu manang tak manang lah. Iya. Pengalamanku nampak tiang basebuk jurang orang hebat. Basebuk jurang orang lain mungkinnya nggak lolos, tapi banyak hal yang nggak bisa ambil. Iya. Tapi kalau misalnya pas stand up sendiri, pas stand upnya apa momen iko stand up dan paling keren? Panggung paling apa gitu kan. Yo di stand up night Patang lah. Stand up night. Iya, di waktu itu di salah satu hotel di Padang kan. Penontonnya waktu itu 350 lah. Rame mah. Oh, tiketnya mahal karena kami ngundang komik nasional kan. Iya. Nah, alhamdulillah situ pacah. Di situ lawak mana kan, dan itu tuh wak kenang sih sampai kini. Oh, di situ momen kok lawak warna, orang galak banyak. Soalnya event gaji gadang. Soalnya event kalau di KCA naik hajinya komika. Naik hajinya komika umrohnya para komika di setiap komunitas. Jadi show stand up night itu adalah komunitas Indonesia itu ada, dan itu ngundang-ngundang komik nasional kan. Yang nanya komik yang nanya di show itu komik lokalnya, berarti nyolah diperhitungkan di daerah tersebut gitu, di provinsi itu gitulah. Nyolah dipercaya. Jadi itu tuh memang demokratis waktu itu Bang. Yang layak nanya iko memang bukan kayak memang ada kompetisi apa bersaing secara sehatnya, ada rajin open mic, dicari progres, enggak peduli senior junior. Iya. Kalau layak tapi layak gitu saya. Oh gitu. Nah, jadi berarti ada voting loh saya. Iya, betul. Iya. Ada votingnya dan kami menyikut itu tuh justru di open mic. Jadi kan beko kan di open mic itu dicari siapa yang konsisten lucu, konsisten apa, nanya di event paling gadang tuh beko gitu. Oh gitu. Iya. Berarti untuk biar bisa dan sampai di event yang kadang di open mic, gontok-gontokan ini istilahnya bukan batin jual asli, bukan, memperlihatkan yang terbaik lah ya. Memperlihat terbaik, tapi di belakang panggung memang kami bacakan. Berarti lah si Wahyu pertama kecap itu. Itu udah di awal ya, itu yang lain loh. Oke. Oh gitu ya. Iya. Itu pun kalau di stand up sendiri, berarti itu ajang sebagai yang open mic-nya ya?
Kok ajang den tuh naik level yang umroh tadi. Batu bana. Oh, oke. New kama open mic intinya dulu. Ya tapi kerennya gitu sih. Open mic anak-anak stand up Indo Padang kok ada mau dimuat di sosial media. Itu banyak yang viral kayak Wahyu dulu malah. Awak pribadi karena awak bukan terlalu pecintanya ya. Tapi awak suka nonton stand up komedi tapi yang bukan ediknya lah. Iya. Tahu Wahyu itu malah dari TikTok. Betul. Wahyu tuh awal merintis TikTok itu justru video-video stand up-nya nyoponnya dulu. Ya. Yang video-video stand up-nya waktunya tampil di Siko bahas game online waktu itu kan itu tuh. Iya. Viral waktu itu kan karena pas timingnya saat itu tuh lagi viral itu kan. Iya. Yang itu awal pun video stand up FYP jo. Betul. Iya. Di TikTok sama di IG waktu itu. Yang material lupa. Yang bahas bersin. Yang basin ya. Iya. Itu tuh event itu tuh Bang Sun tuh yang undang Indra Frimawan tuh. Itu di hotel itu tuh. Keren. Tuh momen wa berikan kan. Karena memang kau upload video stand up jadi materinya bisa habis dan awak nulis lihat. Kadang kan orang nyimpan tuh biar orang tahu gitu kan. Nah, supaya bisa nulis. Kalau di antar komika ada gitu nggak sih? Misalnya contoh kayak tadi kan misalnya kayak ada acara event misalnya atau harus bertema kok. Contohnya temanya adalah kini bulan Januari atau tahun baru lah misalnya. Iya, tahun baru. Tema tahun baru. Kiranya pembahasan tentang tahun baru kok bisa jadi dari 10 komika ada hal-hal yang mirip. Oh, bisa jadi mirip Bang, tapi kok seru kok Bang. Kok rancak pertanyaan Bang. Oh, setiap orang memandang sesuatu itu pasti beda. Karena setiap orang tuh punya sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi si penyelenggara itu tuh ndak takut nih magi apa doh, magi tema. Oh, awak waktu itu pernah ikut kompetisi internal di Padang. Awak waktu itu persona karakter di kompetisi itu adalah DJ. Jadi berkaitan sama musik kan. Ada satu show musik temanya. Kata orang tuh kan dakek mana Jawa tuh DJ dan musik. Justru ada kawan yang personanya hanya orang biasa. Mahasiswanya justru lebih lawak daripada awak. Baku awak nak lebih lawak karena sudut pandang yang gunakan sudut pandangnya sebaik mungkin. Jadi nak masalah new yang kanyo bahas tuh yang sama tapi sudut pandangnya beda, pasti beda. Pasti beda ya. Pasti beda. Nggak pernah yang ada jokesnya kok jokes deh. Misalnya Dival tampil setelah awak kan. Lah tahu awak pakai jokes itu. Pas Dival menang, deh kok jokes awak dipakainya. Kayaknya tampil tuh gitu. Iya, kayaknya ada tapi seperseribu kemungkinan yang kayak gitu tuh. Pasti ada kayak gitu. Pasti ada kayak pasti gitu ada ya. Cuma kemungkinannya ketek karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Betul. Oh gitu. Wih menarik sih. Jadi kayak tadi musik, malah orang yang bukan pecinta musik punya sudut pandang lain. Iya punya sudut pandang lain. Justru yang awak DJ waktu itu biasa-biasa saja kan. Oh yang kawan awak kok mahasiswa ndak peduli musik doh katanya. Karena sudut pandang nih musik itu menggalau-galau saya. Lebih galau dan piti dan payah gini kok aja kan. Harus dengan musik do mencelak dompet saya mah lebih galau daripada orang dengan musik lah ya. Itu sudut pandangnya pakai itu Bang. Bisa lebih lawak daripada orang yang dekat dengan tema gitu. Oh, bukan berarti kalau kok tema Aden kok. Aden pemenang mah. Iya, enggak bisa ternyata enggak bisa kayak gitu itu tuh. Oke. Nah, kalau materi tersulit yang pernah Val gue. Maksudnya sulitnya bisa jadi karena ikut tema tapi mau tak mau harus terus tampil gitu. Iya. Materi tersulit itu ya kayak tuntutan kerjaan sebenarnya kan. Awak pernah diundang stand up di salah satu lembaga. Dan tampilnya di salah satu pesantren loh. Jadi banyak hambatan yang nyopo kan. Jadi pas awal-awal tuh walah tahu kok di lembaga aku pasti bakal memberikan batasan yang sebelum memberikan itu walah tahu. Ya. Kayak nak boleh rasis, sara, pornografi, mohon maaf itu pasti nak boleh gitu kan. Ulah siap kan ternyata nambah lagi kok Bang. Ini ada briefing, ada batasan untuk abang nggak boleh rasis, sara, pornografi, nggak boleh nyebut warna, nomor urut. Dan nama partai kok. Ya gitu kan. Oke Kak itu udah paham saya. Nah ini karena di pesantren abang juga nggak boleh nyebut lo, gua, Aden, awak, waang, aku, kamu, anda, saya, Anjayani, Ferguson, Slebeo, Slepet gitu-gitu nggak boleh katanya kan.
bakon dah kakak larang saya stand up langsung kita langsung Itu bawa ngece. itu bawa ngece caranya buka aja kan. Ya itulah bang, itu disuruhnya. Ya udahlah coba. Awak cobalah menulis dengan sebaik mungkin kan. Alhamdulillah itu berhasil. Pas awak lah bisa dapat hati petinggi-petinggi itu baru bebas soalnya. Awak pakai sih. Alhamdulillah lain tak berang doa coba. Malah takut lah awalnya. Oh, intinya kalau lah tapi hatinya yang meleset-leset Sabananya itu iya. diaminkan. Sabananya iya. Kalau misalnya Iko kayak di tadi di pesantren lah. Itu di pesantren atau misalnya di tempat yang pejabat kok. Dia ada tempat yang di mana di situ mohon maaf misalnya pendidikannya agak rendah misalnya agak rendah. Itu kan kalau misalnya kayak stand up comedy kan beberapa kosakata yang dipakai, diksi yang dipakai itu kan ada beberapa yang rumit-rumit tuh. Bahas sih kalau seorang komika menyikapi kayak gitu. Nah, kadang Riko bang, memang awak tuh ditugaskan untuk nulis dan open mic. Tapi justru membadani tuh setelah awak cari audiens awak bang. Bisa sih membadani tuh sebelum sampai di lokasi misalnya kan. Tapi kadang sebelum awak cari audiens awak yang kini, kayak nak cocok kayak tadi doy setnya gitu kan. Diubah lu kayak koma gitu-gitu bang. Jadi paling awak tuh yang ada di otak awak tuh ada materi-materi awak, kumpulan-kumpulan materi. Kalau bawa buku pun tak masalah kan di belakang panggung. Cari audiens, kayaknya materiku cocok. Nah, beko Iko dibawa dulu, Iko dibawa kedua, Iko dibawa ketiga. Nah, gitu-gitu bang. Dan penyampaiannya kayak diksi tadi, awak sesuaikan sama tampeknya. Misalnya kayak di Padang adanya Mart yang ada di Padang di situ, sementara ada Indomaret Alfamaret ya kan. Wah pakai itu. Kalau di Padang wah pakai Ciak Mart kan. Kalau di situ yaudah wah pakai Indomaret gitu. Ya. Siap. Terakhir saya nomor 2 terakhir lah. Nomor 2 terakhir ya. Nomor 2 terakhir. Kalau roasting itu bagian stand up comedy nggak sih? Bagian. Oh, bagian. Iya, bagian dari stand up comedy. Sabananya bisa bagian dari stand up comedy, bisa bagian dari event yang lain lah pokoknya bisa gitu kan. Jadi event terpisah ya. Bisa jadi event terpisah. Walaupun outputnya kelihatan seperti stand up comedy kan. Yang jelas ada objek yang roasting dan si roaster, orang yang ngerosting ya. Roaster kok kan nama tukang panggang ya. Iya, roasting itu kan artinya memanaskan sebenarnya kan ya. Tapi kalau di stand up comedy outputnya harus komedi. Jadi tidak hanya sekedar buru pendek misalnya gitu. Nggak bisa. Kalau stand up comedy harus ada punchline, harus ada komedinya. Nggak asal menghina orang. Nggak asal menghina saya. Pernah roasting? Pernah. Karena rata-rata yang awak gunakan tuh memang roasting. Pas MC pun awak cok roasting gitu kan. Gitu. Wah, kadang pengen di roasting tapi takut lo kan. Lagi lo roasting. Iya. Nah, closing statement lah. Kau nak terasa kalau ngecek sama komika kau nak Allah. lebih bahan. Luar biasa. Apalagi stand up Indo Padang kau kan cukup terkenal juga kompaknya. Iya. Apalagi di event-event ada main bola segala macam. Wah, pengen lah seorang rival bagi closing statement kepada kawan-kawan di rumah. Mungkin tertarik untuk jadi stand up komedi gitu. Boleh. Untuk teman-teman ke situ ya? Ya. Untuk kawan-kawan yang nonton, kalau tertarik sama stand up komedi, kalau belum berani naik ke atas panggung, datang nontonnya dulu jadi penikmat pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah tertarik, kalau udah pengen coba, pengen stand up gitu, jangan malu-malu untuk misal kayak nge-DM stand up Indo Padang, atau jangan malu-malu ikut nimbrung ke evaluasi. Kan setiap open mic itu ada evaluasinya. Kami duduk dulu di dekat panggung gitu kan. Jangan pernah malu untuk bang awak pengen gabung mbak caronya bang. Jangan pernah malu. Datang saya, kami ndak ada pakai formulir, ndak ada pakai registrasi, ndak ada pakai hal-hal yang uang pendaftaran ndak ada. Kami non formal sebenarnya. Oke. Jadi tetap enjoy, semoga stand up comedy di Padang tetap maju tarui. Amin. Oke, dan makin banyak komika-komika dari Sumbarko terkenal di Indonesia kayak Pras Teguh, Rina Hermana. Amin. Semoga makin sukses Dival. Makasih Bang Desbi. Ingin mencari Dival di tahunku muncul di TV di nasional gitu. Amin. Siap. Oke, di sana-sananya itulah bincang-bincang kita bersama Dival. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari perbincangan singkat kita terutama tentang stand up comedy. Saya Desbi Sugari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.